Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Ma ba'd, fa ikhwati fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Laqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah ini kita kembali melanjutkan mendapatkan kesempatan dari Allah Ta'ala untuk sama-sama mempelajari fikih sholat. Kali ini insyaallah kita akan membacakan penjelasan ulama berkaitan dengan waktu-waktu yang terlarang untuk mengerjakan sholat. Kitab yang kita gunakan kitab Matan Abi Syuja' atau Matan Ghayah wa Takrim, yang ini merupakan kitab dasar dalam fikih mazhab Syafi'i. Kita bacakan di sini. Qala al-mu'allif rahimahullah, faslun wa khamsatu awqatin la yusalla fiha illa salatun laha sabab. Pasal pembahasan. Ada 5 waktu yang tidak boleh untuk mengerjakan sholat di waktu-waktu tersebut, kecuali kalau ada sebabnya. Ya, saya ulangi ya. Dalam mazhab Syafi'i dikatakan ada 5 waktu yang tidak boleh mengerjakan sholat di waktu-waktu tersebut, kecuali kalau ada sebabnya. Ba'da sholati subhi hatta tatlu asyamsu wa inda tulu'iha hatta tatakamala wa tartafi'a qadar ramhin wa idza stawat hatta tazul wa ba'da salatil asri hatta taruba syamsu wa indal ghurubi hatta yatakamala ghurubuha. 5 waktu tersebut dijelaskan dalam kitab ini, yaitu setelah waktu sholat subuh sampai matahari terbit. Yang pertama. Yang kedua, wa inda tulu'iha hatta tatakamala wa tartafi'a qadra ramhin. Waktu kedua, ketika matahari sudah terbit dan sampai matahari itu tingginya sekitaran 1 tombak. Sekitaran 1 tombak ya, udah tinggi. Ini waktu kedua. Waktu ketiga, wa iza stawat hatta tazul. Ketika matahari tepat berada di atas kepala sampai dia bergeser ke barat. Ini waktu ketiga. Wa ba'da salatil asri hatta taghuba syamsu. Waktu keempat yaitu setelah salat asar jangan mengerjakan salat sampai matahari itu tenggelam. Ini waktu larangan yang keempat. Dan yang terakhir dalam mazhab Syafi'i dijelaskan wa indal ghurubi hatta yatakamala ghurubuha. Ketika tenggelam matahari sampai benar-benar sempurna tenggelamnya. Inilah kelima waktu yang dijelaskan dalam mazhab Syafi'i dilarang orang mengerjakan sholat pada waktu-waktu saat ini yang kita bacakan tadi. Apakah ada dasarnya? Ada. Seperti misalkan di dalam hadis Bukhari Muslim, la sholata ba'da subhi hatta tartafi asyamsu wa la sholata ba'dal asri hatta taghiba syamsu. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, jangan kalian sholat setelah subuh sampai matahari itu terbit, dan jangan kalian sholat setelah asar, setelah mengerjakan sholat asar sampai matahari tenggelam.
Atau di hadis yang lain, salah sa'at kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihina wa an nakbura mautana hatta tadlu'a syamsu bazighatan hatta tartafi'a wa hina yakumu qa'imu zahira hatta tazula wa hina tadhiqu syamsu lighurub. Ketika matahari terbit sampai dia itu sudah meninggi satu tombak. Ketika matahari tepat berada di atas kepala sampai dia bergeser ke barat. Dan ketika sampai matahari itu benar-benar tenggelam. Artinya banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya kita ini dilarang untuk mengerjakan sholat di waktu-waktu tersebut. Kalau bisa kita simpulkan, ada dua waktu yang saling berkaitan, bersambung. Ketika waktu sholat subuh, selesai sholat subuh sampai matahari setinggi satu tombak. Tadi kan waktu yang pertama ketika setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Nah, kemudian waktu kedua ketika matahari sudah terbit sampai dia tinggi satu tombak. Nah, seperti itu. Kita gabungkan aja tuh. Berarti habis sholat subuh nunggu sampai matahari setinggi satu tombak. Kita lihat aja, oh ini kira-kira udah setinggi nih satu tombak. Setinggi satu tombak itu kata ulama, kalau kita lihat di sekarang ini kan sudah ada jadwal sholat subuh, jadwal syuruk atau jadwal tulu. Itu artinya jadwal matahari terbit. Umpamanya misalkan matahari itu terbitnya jam 6 pagi. Tunggulah 10 menit sampai 15 menit baru kemudian itulah yang disebut dengan waktu sampai setinggi satu tombak. Artinya gimana kita tahu ini sudah setinggi satu tombak? Tunggulah 10 sampai 15 menit setelah matahari terbit. Nah, itu kan dua waktu kan yang saling berkaitan, saling bersambung. Yang ketiga, waktu ketika matahari ini benar-benar berada di atas kepala kita. Dia berada di atas kepala kita sampai dia bergeser ke barat. Cirinya apa? Cirinya kalau dia berada di atas kepala kita tuh nggak ada bayangan kita. Misalkan ini matahari berada di atas kepala kita, pas benar di atas. Itu bayangannya mana? Tapi kalau dia udah bergeser ke sini, nanti di sini ada bayangan. Nah, itu tandanya dia udah bergeser ke arah barat. Sebelah kiri sebelah kiri botol mineral ini nanti ada bayangan. Nah, itu waktu yang ketiga. Yang ini terpisah dengan waktu yang lainnya ya. Dua waktu yang lain itu saling bersambung juga. Tadi kata Nabi di hadis tadi kan ketika selesai mengerjakan sholat asar. Sampai kapan? Sampai matahari tenggelam. Itu waktu keempat. Waktu kelima sampai dimulai dari matahari tenggelam sampai benar-benar sempurna tenggelamnya. Kita sambungkan aja berarti. Habis mengerjakan sholat asar sampai matahari benar-benar sempurna tenggelamnya. Berarti kalau kita simpulkan bisa 3 waktu sebenarnya. Karena 4 waktu ini saling bersambung. Seperti itu ya. Waktu pertama dengan kedua, waktu keempat dan waktu yang kelima. Allah alim bisawab. Memang apa hikmahnya? Nah, ini jadi masalah ya. Apa sih hikmahnya? Kenapa di dalam syariat Islam ini dilarang kita ini sholat di waktu-waktu tersebut? Dijelaskan di dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar halaman 89. Amma hikmatun nahyi 'anis sholati fi hadhil awqat faqad bayyana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annal kuffar ya'buduna syamsa inda tulu'iha wa inda ghurubiha. Fatakunu sholatul muslim fi tilkal awqat fiha musyabahatan lahum. Fa fi hadis Amr bin Abasah fa innaha ay asyams tadlu'u hina tadlu'u baina qarnai syaitan wa hina idzin yasjudu laha al-kuffar. Fa innaha tarubu hatta taruba hina tarubu baina qarnai syaitan wa hina idzin yasjudu laha al-kuffar. Dijelaskan dalam kitab Sahih Muslim nomor hadis 8302. Hikmahnya kenapa kita dilarang untuk sholat di 5 waktu tadi atau kita ringkas menjadi 3 waktu tadi? Karena orang kafir itu menyembah matahari ketika matahari terbit dan ketika matahari tenggelam. Itu alasannya ya.
Ketika matahari terbit, orang kafir itu menyembah matahari. Ketika matahari tenggelam, orang kafir juga menyembah matahari. Maka di dalam hadis Amr bin Abasa dijelaskan, fa'innaha, karena matahari itu ketika muncul juga nanti dua tanduk setan. Ketika orang kafir sujud sama dia. Dan fa'innaha tarubu hina tarubu baina qarna syaitan wa hina idzin yasjudul hal kufar. Dan ketika matahari tenggelam, orang kafir itu nyembah matahari, dan disitulah muncul dua tanduk setan. Ketika orang kafir itu menyembah matahari, apa maksudnya? Muncullah dua tanduk setan. Ada yang menafsirkannya itu secara hakikat benar ada nanti dua tanduk setan. Ada maksudnya yang mengartikannya itu, maksudnya mereka itu menyembah matahari, ini perbuatan kufur. Ada mengartikan secara hakikat kenyataan, ada yang mengatakan itu istilah menjelaskan bahwasanya saat itu orang kafir menyembah matahari. Seperti itu, Allah alim bisawab. Itu ketika matahari terbit dan matahari tenggelam. Terus pas siang hari ketika matahari berada di atas kepala kita, kok dilarang juga? Memang hikmahnya apa? Hikmahnya dijelaskan di dalam hadis yang lain. Fa inna hina izin tusjaru jahannam, karena ketika matahari benar tepat di atas kepala kita, saat itu neraka jahanam sedang dinyalakan. Itu alasannya ya. Allah alim bisawab. Jadi itulah hikmahnya kenapa kita ini dilarang untuk mengerjakan sholat pada waktu-waktu tersebut. Allah alim bisawab. Tinggal pertanyaannya, kalau benar dilarang, kenapa pernah Nabi Muhammad SAW sholat setelah sholat asar? Katanya dilarang. Kan ada hadisnya. Yang nyampaikan hadis itu Nabi. Tapi pernah Nabi itu mengerjakan sholat setelah sholat asar. Itu pernah tuh. Kita bacakan hadisnya. Di dalam kitab Sahih Muslim. An Nabi Salama. Annahu sa'ala Aisyata anin sajadatain. Alatain kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallihima ba'dal asr, faqalat kana yusalliha qabla al-asr thumma innaha syughilah aw syaghala anhuma aw nasiyahuma fasallahuma ba'dal asr. Abu Salamah pernah nanya terus kepada Aisyah tentang dua rakaat yang dikerjakan Nabi setelah sholat asar. Kan dia nggak ada sholat asar, ba'di asar kan nggak ada. Cuma Abu Salamah nanya sama Aisyah, memangnya Nabi ngerjakan apa tuh dua rakaat setelah sholat asar? Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu biasanya mengerjakan sholat qobliyah asar biasanya. Tapi karena ada kesibukan atau karena lupa, Nabi mengerjakannya itu setelah sholat asar. Itu berarti memang benar Nabi itu mengerjakan sholat setelah beliau mengerjakan sholat asar. Itu kan waktu larangan sebenarnya. Walaupun alasan Aisyah itu mungkin karena sibuk, Nabi itu sibuk mungkin menghadapi sesuatu atau yang lainnya, atau karena lupa. Tapi kan nyata-nyatanya Nabi mengerjakan sholat setelah sholat asar. Padahal jelas tadi hadis kita bacakan dilarang mengerjakan sholat setelah sholat asar. Allah alim bisawab. Begitu juga pernah sahabat mengerjakan sholat setelah sholat subuh. Itu kan waktu larangan juga tuh. Kata Nabi tadi kan jangan mengerjakan sholat setelah habis mengerjakan sholat subuh. Itu kan waktu larangan. Orang kafir itu lagi menyembah matahari. Tapi nyata-nyatanya pernah kejadian sahabat juga mengerjakan sholat setelah dia mengerjakan sholat subuh. Seperti dijelaskan dari sahabat Qais bin Fahd. Ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana usolli rak'atil fajr ba'da sholatil fajr faqal ma hatan rak'atan ya Qais. Faqultu ya Rasulullah lam akun shallaitu rak'atil fajr fahuma hatan.
Kata Qais bin Fahad, suatu hari Rasulullah SAW melihat aku tuh. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmizi, Nabi pernah melihat aku mengerjakan 2 rakaat setelah aku mengerjakan sholat subuh. Ditanya sama Nabi, mahatan, 2 rakaat apa nih yang kau kerjakan, wahai Qais? Qais bin Fahad ini ya. Kata Qais mengatakan, aku tadi Nabi belum sempat mengerjakan 2 rakaat qobliyah subuh. Aku kodok setelah mengerjakan sholat subuh. Artinya sholat qobliyah subuhnya itu dikerjakan setelah sholat subuh. Apakah ditegur sama Nabi? Enggak boleh model kayak gini. Enggak, dibiarin aja sama Nabi. Apakah hal ini bertentangan dengan sabda Nabi SAW? Nabi sendiri yang melarang jangan sholat setelah sholat subuh. Waktunya itu terlarang. Jangan mengerjakan sholat setelah sholat asar, waktu sholat asar sampai matahari benar-benar tenggelam. Tapi nyatanya Nabi Muhammad SAW sendiri yang mengerjakan sholat setelah beliau mengerjakan sholat asar. Dan Nabi juga membiarkan sahabat mengerjakan sholat qobliyah subuh yang dikerjakan setelah sholat subuh. Apakah bertentangan ini? Jawabannya enggak, tidak bertentangan. Ulama menjelaskan seperti ini. Sholat itu, sholat sunnah yang dibahas tadi ya. Nabi kan mengkodok sholat qobliyah asar setelah mengerjakan sholat asar. Itu waktu larangan. Sahabat mengkodok sholat qobliyah subuh dikerjakan setelah sholat subuh. Itu kan waktu larangan juga. Yang kita bahas sholat sunnah. Kalau sholat wajib nggak jadi masalah. Jam 5 sore baru bangun tidur misalkan. Nah ini kan waktu larangan. Gak usah sholat sekalian. Nggak juga. Dia tetap sholat. Walaupun dia misalkan kesiangan bangunnya, terlambat bangunnya misalkan, atau misalkan bangun subuhnya kesiangan, jam 5:30 misalkan, ini kan waktu larangan katanya, nggak bisa, nggak berlaku hal seperti itu. Karena kalaupun dia seandainya ya, dia lupa atau ketiduran, maka dia tetap diperintahkan untuk mengerjakan sholat walaupun di waktu larangan. Karena kata Rasulullah SAW di hadis Bukhari Muslim, man nasiya sholatan falyusolli idza dzakaraha la kafarata laha ila zalik. Siapa yang lupa mengerjakan sholat, maka sholatlah dia. Di riwayat lain ketika ketiduran, maka sholatlah dia ketika dia ingat. Nah ingat belum sholat subuh, jam 7 pagi belum sholat subuh, ingat dia sholat subuh walaupun waktunya habis. Dia bangunnya jam 7 pagi atau baru ingat jam 7 pagi belum sholat subuh, sholat. Bukan waktu larang lagi itu, habis waktunya. Atau 5:30 misalkan, itu kan waktu larangan tuh. Atau sholat asar misalkan jam 5:30 sore misalkan, dia baru ingat atau baru bangun tidur, tetap sholat. Itu bukan jadi pembahasan seperti itu ya. Yang dimaksud ini adalah sholat sunnah. Apakah boleh seperti itu? Mengingat Rasul sendiri yang melarang, tapi Rasul sendiri alaihissalam yang mengerjakan sholat sunnah setelah waktu asar, setelah beliau mengerjakan sholat asar. Dijawab sama ulama seperti ini. Sholat sunnah itu ada dua macam ya, sholat sunnah itu ya. Yang pertama sholat zatus sabab, yang kedua sholat sunnah mutlak. Nah, ada dua. Sholat sunnah mutlak sama sholat zatus sabab, sholat yang punya sebab. Apa sih bedanya? Sholat sunnah yang punya sebab itu ya ada sebabnya. Memang ada sebab tertentu sehingga disyariatkan untuk mengerjakan sholat itu. Contoh misalkan, kenapa sholat itu dinamakan qobliyah subuh? Dikerjakan juga sebelum waktu subuh. Karena memang sebabnya belum diikomatkan untuk sholat subuh. Boleh dia, habis azan, udah masuk waktu subuh, kerjakanlah sholat qobliyah subuh. Kenapa dia sholat duha? Karena ada sebabnya. Sebabnya masuk waktu duha. Boleh dia mengerjakan, nggak jadi masalah. Kenapa dia sholat 2 rakaat ketika masuk masjid? Sebabnya karena masuk masjid. Kenapa dia sholat wudhu 2 rakaat misalkan? Karena dia habis wudhu. Sebabnya karena habis wudhu. Itu sholat-sholat yang punya sebab. Sholat ba'diyah, sholat qobliyah, itu punya sebab. Sebabnya dikerjakan setelah sholat wajib. Ba'diyah zuhur misalkan, ba'diyah isya. Kenapa mengerjakannya setelah sholat isya? Karena sebabnya telah selesai mengerjakan sholat isya.
Belum selesai mengerjakan sholat isya nggak boleh mengerjakan ba'diyah. Tapi karena sebabnya udah selesai mengerjakan sholat isya, silakan kerjakan ba'diyah. Itu ya. Itu sholat yang punya sebab. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhazzam, jilid 4 halaman 170. Wal muradu bidzati sabab allati laha sababun muqaddimun 'alaiha. Famin zawatil asbab al-faitah wa sholatul janazah. Oh, kamakal. Yang dimaksud dengan sholat, yang dimaksud dengan sholat yang punya sebab karena memang berkaitan dengan sebab tertentu, didahului dengan sebab tertentu. Bahasa gampangnya memang karena ada sebabnya, seperti yang kita sampaikan tadi ya, seperti qabliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat tahajud. Kenapa kau sholat tahajud? Karena memang waktunya, dia bangun tengah malam. Tapi kalau dikerjakan sore hari nggak bisa, sebabnya bukan malam ini. Nah itu ya, Allah al-bisawab. Itu sholat yang punya sebab. Ada sholat mutlak. Sholat mutlak itu artinya sholat tanpa sebab. Nah itu artinya sholat mutlak. Sholat sunnah mutlak, sholat tanpa sebab. Bingung dia mau sholat apa lagi. Masuk masjid sudah sholat 2 rakaat, atau yang kita kenal tahiyatul masjid. Sholat wudhu sudah selesai. Sholat duha udah habis waktunya. Mau sholat qabliyah zuhur belum masuk waktu zuhur. Belum azan. Dia datang mepet waktu zuhur misalkan. Bingung mau sholat apa lagi. Mau sholat aja lah saya. Sebabnya apa? Nggak tahu. Pengen sholat aja. Itu namanya sholat mutlak. Nggak ada sebab. Ya, tiba-tiba pengen sholat. Ditanya sholat apa sebabnya? Bingung juga saya nih. Sholat wudhu sudah. Qabliyah ini udah. Misalkan sholat duha sudah. Masuk masjid, tahiyatul masjid sudah. Tapi pengen sholat. Boleh nggak? Boleh, silakan. Itulah namanya sholat sunnah mutlak yang tanpa sebab. Ya jadi masalah itu. Tinggal kata ulama menjelaskan hukumnya itu dibolehkan. Dibolehkan kalau dia ini sholat sunnahnya ada sebab mengerjakannya di waktu-waktu terlarang. Silakan. Qabliyah zuhur misalkan. Qabliyah zuhur ya, ingatnya agak bisa ya. Bisa nggak qabliyah zuhur dikerjakan di waktu terlarang? Bisa, nggak jadi masalah. Contoh kalau dia itu apa misalkan jamak sholat nggak bisa ya, qabliyah. Misalkan ini aja lah yang gampang. Azan belum? Belum ya? Iya, sholat. Nah, sampai mana tadi? Sholat sunnah mutlak ya. Sholat sunnah mutlak itu kalau dikerjakan di waktu larangan itu nggak boleh. Itu kesimpulannya ya. Tapi kalau sholat sunnah yang ada sebab, umpamanya misalkan dia belum mengerjakan sholat qabliyah asar, dia kerjakan setelah asar, silahkan, nggak jadi masalah. Setelah asar kan waktu larangan, iya. Tapi itu dibolehkan karena memang ada sebabnya. Kalau itu menjadi rutinitas dia. Jangankan sholat qabliyah asar dikerjakan di waktu setelah sholat asar. Sholat tahajud aja dikerjakan waktu pagi itu masih dibolehkan. Asal syaratnya itu jadi kebiasaan dia. Nanti soalnya kita bacakan ya hadisnya ya. Allah lebih shawab. Jadi kesimpulannya gak ada yang bertentangan. Memang Nabi melarang untuk sholat di waktu-waktu terlarang. Namun Nabi juga pernah mengerjakan sholat sunnah di waktu terlarang. Ulama menjelaskan yang tidak boleh itu kalau sholat sunnahnya itu hukumnya sholat sunnah mutlak. Tapi kalau sholat sunnahnya ada sebab, maka itu nggak jadi masalah. Nah, umpamanya lah safar dianya, safar, singgahlah dia di satu tempat, atau sampai ke kampung halamannya, nyampe lah ke Palembang atau ke Talang Bulu jam 5 sore. Dia mau mengerjakan sholat qabliyah asar, silakan, nggak jadi masalah. Karena memang dia belum mengerjakan sholat asar sebabnya. Boleh, kan waktu larangan Ustaz jam 5. Memang waktu larangan, tapi ini sholat sunnah qabliyah asar, ada sebabnya. Dikerjakan sebelum asar. Allah al-miswah. Jelas ya maksudnya? Azan ya? Sudah azan dulu. Jadi kita lanjutkan kembali.
Jadi kesimpulan tadi, kalau sholat sunnahnya ada sebab, maka tidak mengapa mengerjakannya walaupun di waktu terlarang. Ataupun namun kalau seandainya sholat sunnahnya itu ada sholat mutlak di waktu terlarang, maka ini dilarang dalam ajaran Islam ya. Tinggal masalah hukumnya apa. Larangan ini apakah sifatnya makruh atau haram? Kan memang larangan. Kata Al-Iraqi di dalam kitab Syarh Tasrib, ikhtalafal ulama'u fin nahyi 'anis salati fi hadhil awqat. Hal huwa litahrim aw litanzih? Wa ashabina fi dzalika wajhan. Falladhi sahahahu an-Nawawi fi Rawdah wa Syarh al-Muhadzab wa ghairihima annahu litahrim. Wa huwa zahirun nahyi fi qawlihi la tusallu wa nafyu fi qawlihi la tulata li annahu khabarun ma'nahu nahyu. Kata Al-Iraqi menjelaskan dalam kitab Syarh Tasrib, ulama beda pendapat. Kalau ada yang mengerjakan sholat sunnah mutlak di waktu terlarang, apakah ini hukumnya haram atau litanzi atau untuk makruh saja? Menurut mazhab kami ada dua pendapat. Namun yang disahihkan oleh Imam Nawawi, mazhab Syafi'i ya. Namun yang disahihkan oleh Imam Nawawi, entah itu dalam kitab Ar-Rawdah atau dalam kitab Syarh al-Muhadzab atau kitab yang lain, menurut Imam Nawawi hukumnya haram, bukan makruh, haram. Kenapa haram? Karena teks hadisnya sangat jelas sekali menunjukkan larangan. La tusallu, misalkan, jangan kalian sholat. Jangan kalian sholat, ini maknanya larangan. Jangan kalian sholat, berarti kan larangan tuh. Kalau melakukan larangan, hukumnya haram, bukan menunjukkan hanya sekedar makruh saja. Allah lebih shawab. Itu menurut yang dijelaskan oleh Al-Iraqi dalam kitab Syarh Tasrib. Tadi sempat kita singgung ya, masalah mengkodok sholat tahajud. Kita kalau punya kebiasaan mengerjakan sholat tahajud dan ternyata bangunnya kesiangan, bangunnya sudah azan subuh, nggak boleh lagi deh sholat tahajud, maka masih boleh untuk mengkodoknya. Hal tersebut dijelaskan oleh Rasul SAW, man nama an hizbihi au an syai'in minhu faqra'ahu fi ma baina salatil fajr wa salatil zuhr kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Hadis riwayat Muslim. Siapa yang ketiduran dan dia memang punya kebiasaan mengerjakan sholat tahajud, namun dia mengerjakannya di waktu antara selesai sholat subuh sampai sebelum sholat zuhur, itu dianggap seperti mengerjakannya pada waktu malam. Artinya sholat tahajudnya dianggap sah. Dengan syarat ketiduran, bukan sengaja. Ada orang sengaja nyetel alarm jam 7, aku yang tahajud. Nyetel alarm jam 7, nggak bisa kayak gitu. Dia kesiangan misalkan. Dan syaratnya sudah jadi kebiasaan. Jadi kebiasaan, tapi kalau belum kebiasaan, pengen banget Ustaz sholat tahajud. Kebiasaan bukan, tapi pengen aja. Saya sholat aja ya, kodok. Kodok dari mana kodok? Kodok itu mengganti. Dia belum pernah melakukan, apa yang mau diganti? Itu ya. Nah, tinggal sekarang tata cara pelaksanaannya gimana? Tata cara pelaksanaannya dijelaskan dalam hadis yang sahih riwayat Muslim dan Ibnu Hibban. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amila amalan asbatahu wa kana idza nama minal laili aw marida shalla minan nahar sintai asyrata rakaatan. Rasulullah SAW kalau melakukan amalan, beliau itu merutinkannya, diistiqomahkan sama Nabi, dirutinkan sama Nabi, termasuk sholat tahajud. Kalau beliau ketiduran atau beliau sakit sehingga nggak bisa sholat tahajud, beliau mengerjakannya namun digenapkan menjadi 12 rakaat. Nah, jadi 12 rakaat.
Sesuai kebiasaan Nabi kan 11 rakaat. Witir itu bisa dikerjakan di waktu malam. Tapi kalau waktu pagi itu genap sholatnya. Sehingga yang biasanya sholat tahajud itu ditutup dengan menjadi witir 11 rakaat dan itu kebiasaan Nabi, tambahkanlah menjadi 12 rakaat. Atau yang punya kebiasaan sholat tahajud itu 4 rakaat misalkan, sama witirnya jadi 1 rakaat ya 5 rakaat misalkan. Maka kalau dia ingin mengkodok sholat tahajud, genapkan menjadi 6 rakaat dengan syarat sekali lagi itu menjadi kebiasaan dia. Adapun kalau bukan kebiasaan maka nggak boleh, karena syarat dari Nabi tadi kalau anhizbi, kalau itu memang sudah jadi kebiasaan dia. Allah lebih sawab. Saya rasa cukup ya, sudah jam 7:30 malam. Silakan jika ada pertanyaan. Ya. Hmm. Sholat mutlak ya. Sholat mutlak di waktu terlarang. Kalau nggak di waktu terlarang nggak jadi masalah, bukan pembahasan kita. Umpamanya misalkan jam berapa sekarang waktu zuhur nih, waktu Jumat, jam 12:10 lah gitu aja ya, anggap aja ya. Kelamaan jam 11 itu, matahari belum berada di atas kepala tuh kalau jam 11 itu. Matahari berada di atas kepala atau mepet-mepet waktu azan zuhur. Umpamanya gini aja lah, sebagai contoh ya. Contoh untuk lebih mudah memahami ya. Katakanlah waktu pas di atas kepala itu jam 12 pas. Nah, sementara waktu azan zuhur itu jam 12:05. Umpamanya jedanya 5 kan, 5 menit bergesernya matahari dari pas di atas kepala kita sampai ke barat. Kalau sudah masuk waktu sholat zuhur, mau sholat mutlak silakan. Tapi kalau masih berada di atas kepala kita, mau sholat sunnah mutlak nggak boleh. Tinggal masalahnya, kalau ini terjadi ketika waktu sholat Jumat. Tadi kan hadisnya kan larangan ketika waktu sholat zuhur. Ulama ini berbeda pendapat tentang sholat di waktu matahari yang benar, yang pas berada di atas kepala kita, tapi itu hari Jumat, bukan hari yang lainnya. Pendapat pertama, pendapat mazhab Maliki. Begitu juga pendapat mazhab Syafi'i yang mengatakan dibolehkan, boleh hukumnya ya. Kenapa dibolehkan? Karena li'annahu laisa waqtan nahyin indal Malikiyah. Yang pertama, menurut mazhab Malikiyah itu bukan larangan, bukan waktu larangan. Kita sengaja nggak membacakan perbedaan pendapat ulama ya, biar menyikat waktu. Begitu juga mazhab Syafi'i membolehkan. Li hadisi Abi Dawud an Abi Qatadah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kariha salatan nisfan nahar illa yaumul jumu'ah wa qala anna jahannam tusjaru ila yaumul jumu'ah. Ada hadis menurut Imam mazhab Syafi'i, kalau waktu zawal, waktu matahari berada tepat pala kita, tapi ini terjadi hari Jumat, boleh aja, silakan sholat sunnah mutlak, boleh aja. Karena memang ada hadisnya. Hadisnya itu bahwasanya Nabi membenci sholat setengah siang, masuk setengah siang tadi yang kita sampaikan ya, matahari berada tepat di atas kepala kita, kecuali hari Jumat. Kenapa seperti itu? Karena pada saat itu neraka jahanam sedang dinyalakan, kecuali hari Jumat. Hari Jumat nggak termasuk larangan. Maka dalam mazhab Syafi'i ini dibolehkan. Namun mazhab Hanbali ini dijelaskan oleh kitab Awqatun Nahyi Anis Sholati, ditulis oleh Umar Muhammad Adil, halaman 13. Namun menurut mazhab Hanabila, yahrumu li umumin nahyi wala dalila ala khususi yaumil wala dalila ala takhsisi yaumil jumu'ah. Kalau menurut mazhab Hambali tetap haram, walaupun mau hari Jumat nggak boleh tetap. Ini kan hari Jumat, tetap nggak boleh. Mau sholat sunnah mutlak ketika matahari pas berada di atas kepala kita.
kecuali kalau sudah bergeser ke barat. Kenapa kata beliau, kata mazhab Hambali tetap nggak boleh? Karena hadisnya umum, mau ini siangnya Kamis, siangnya Jumat, siang Sabtu, siangnya Ahad, umum. Matahari berada di atas kepala kita, umum hari apa aja, Senin sampai Sabtu, nggak ada pengecualian. Dan tidak ada dalil kata mazhab Hambali yang mengkhususkan kalau hari Jumat dibolehkan untuk sholat sunnah mutlak ketika matahari tepat berada di atas kepala kita. Allah alim bisawab, saya lebih milih pendapat mazhab Hambali yang mengatakan tetap nggak boleh kalau itu sholat sunnah mutlak ketika matahari berada tepat di atas kepala kita. Adapun dalil yang dibawakan mazhab Syafi'i tadi, do'afahun Nawawi, Imam Nawawi mengatakan hadis tadi do'if, yang Nabi menghususkan jangan sholat ketika matahari berada di atas kepala kita kecuali hari Jumat, karena pada saat itu neraka jahanam sedang dipanaskan, kecuali hari Jumat nggak dipanaskan. Itu hadisnya do'if menurut Imam Nawawi. Sehingga kalau hadisnya do'if dan kita meyakini pendapat Imam Nawawi ini, nggak bisa dijadikan hujah, sehingga dalil itu masih bersifat umum. Mau hari Senin, Ahad, Jumat tetap dilarang. Allah alim bisawab, ya. Nah, saya nggak tahu waktu zawal tuh jam berapa itu, berada tepat di atas kepala kita. Silakan antum cek nanti keluar, lihat bayangan itu ada nggak. Tapi kalau bayangan antum udah bergeser ke kiri misalkan, nah itu berarti udah tergelincir ya, udah mengarah ke barat. Allah alim bisawab. Sholat sunnah sebelum Jumat, nah belum bahas itu sholat Jumat ini. Ya tapi nggak apa-apa. Memang ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan dibolehkan, ada yang mengatakan tidak boleh. Yang membolehkan ya menggunakan dalil umum. Inna baina kulli azanaini sholat. Antara dua azan itu ada sholat sunnahnya. Dua azan itu artinya azan pertama azan yang kita pahami, azan kedua maksudnya iqomah. Nah, itu apa namanya? Kata yang berpendapat boleh berdasarkan dalil umum ini. Ada ulama yang mengatakan nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena perbuatan khusus dari Nabi, beliau itu pas masuk masjid sudah azan langsung khutbah. Nah, nggak mengerjakan sholat qobliyah Jumat. Ya, seperti itu ya. Saya lebih condong pendapat kedua tadi sebenarnya. Nanti soalnya kita bahas ya ketika sholat Jumat jika Allah mengizinkan, bab tentang sholat Jumat. Allah alim bisawab. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dikosor? Sholat Jumatnya? Ah, ya. Oh gitu ya. Iya. Iya. Ya, ketika sebagai musafir, musafir ini kan dapat keistimewaan dalam syariat Islam. Boleh untuk mengqashar sholat, hukumnya boleh, bukan wajib ya. Menurut pendapat yang lebih tepat ya, insyaallah. Boleh untuk mengqashar sholat, khusus musafir. Belum keluar kota jangan mengqashar sholat, tapi kalau mau menjamak sholat silakan. Dari Talang Bulu misalkan. Belum keluar kota tuh, jangan qashar sholat dulu, karena belum dianggap musafir. Musafir boleh untuk mengqashar sholat, sekaligus juga boleh menjamak sholat, boleh untuk tidak sholat Jumat, karena dia saat itu bukan mukim. Boleh juga untuk tidak berpuasa wajib. Pas safarnya ketika puasa Ramadan misalkan, dia nggak mau puasa juga silakan. Yang jadi masalah kalau seandainya dia safarnya di hari Jumat, dia singgah. Singgah di mana dia? Kalau sholat Jumatnya itu masih di kampung halamannya, wajib hukumnya berarti ya. Dia mengerjakan sholat Jumat, habis itu mau sholat asar, mau menjamak sholat, silakan. Asal jangan dikosor, karena belum musafir. Tapi kalau seandainya dia sholat Jumatnya itu memang di tempat safar, dia mau pergi ke Jakarta misalkan, di Lampung dia singgah, pas saat itu ada orang mengerjakan sholat Jumat, mau gabung, mau ikut sholat Jumat, silakan, dibolehkan. Namun kalau dia nggak mau sholat Jumat juga dibolehkan. Pertanyaannya, bolehkah dia menjamak sholat asar,
sekaligus juga mengkosornya. Kalau lagi safar, Allah al-misal, saya lebih condong ke pendapat ulama, boleh. Habis dia sholat Jumat, kemudian dia mau melanjutkan untuk sholat asar, entah itu di jamak kosor atau hanya jamak, itu dibolehkan. Soalnya lebih jelasnya pada babnya. Habis ini dalam kitab ini sebenarnya dijelaskan susunannya ya, tentang waktu-waktu yang dilarang, habis itu sholat berjamaah apa hukumnya, kemudian tentang musafir nanti insyaallah. Setelah dibolehkan seperti itu ya. Allah al-miswab. Jelas ya insyaallah ya. Ya. Bismillah, Ustadz Afwan izin bertanya, apakah sholat zuhurnya untuk wanita di hari Jumat? Sholat zuhurnya wanita di hari Jumat itu nunggu khutbah Jumat selesai atau ketika masuk waktu zuhur langsung sholat Ustadz? Jazakallah khairan Ustadz wa iyyakunna ya. Untuk wanita, wanita memang tidak diwajibkan untuk mengerjakan sholat Jumat. Namun kalau dia mengerjakan sholat Jumat, ulama mengatakan masih dibolehkan. Bukan disunahkan ya, dibolehkan. Seandainya dia ingin sholat di rumahnya, yang pada saat itu kaum laki-laki sedang mengerjakan sholat Jumat, apakah dia nunggu khutbah Jumat tersebut sampai selesai dulu baru sholat zuhur, atau boleh dia mengerjakan sholat zuhur dulu, ataukah dia boleh mengerjakan sholat zuhur ketika sudah masuk waktunya walaupun belum khutbah? Jawabannya dibolehkan, tidak diharuskan dia nunggu khutbah itu sampai selesai. Yang penting dia tahu ini sudah masuk waktu zuhur walaupun belum diazanin di kampung itu, nggak jadi masalah. Telat gara-gara bacanya ya, baca Qur'annya lama, tanggung katanya qori'nya, telatlah 2 menit, telatlah 3 menit. Ini perempuan ini tahu nih, ini udah masuk waktu zuhur, silakan, nggak jadi masalah. Asal dia benar-benar yakin udah masuk waktu sholat zuhurnya di hari Jumat. Jadi kesimpulannya perempuan itu tidak harus menunggu khutbah Jumat itu sampai selesai, nggak harus. Dia nggak diwajibkan ya untuk sholat Jumat. Sehingga kalau terjadi di waktu sholat Jumat dan sudah masuk waktu sholat zuhur bagi perempuan ya, boleh dia langsung mengerjakannya walaupun di masjid di dekat rumah dia itu sedang khutbah Jumat, atau sekalipun belum dimulai khutbah Jumat, boleh untuk dia, karena nggak ada larangan seperti itu. Allah al-miswab ya. Pertanyaan kedua, Afwan Ustadz izin bertanya, ana ingin sekali sholat malam, akan tetapi bangun selalu mendekati waktu sholat subuh atau ketika waktu subuh. Mohon nasihatnya Ustadz. Berarti ingin sholat malam, namun sholatnya ini terkendala karena bangunnya itu mendekati waktu sholat subuh. Semenit lagi azan subuh, nggak bisa apa-apa lagi kan, nggak bisa dia sholat malam kan. Atau ketika azan subuh, memang waktu sholat subuh. Berarti dan nasihatnya ya, bukan tentang hukum ya. Kalau secara hukum jelas nggak boleh kalau sudah masuk waktu sholat subuh. Kecuali tadi kan, kalau memang itu jadi kebiasaan dia, tiap hari dia selalu sholat tahajud, tiba-tiba kesiangan, maka boleh mengkodok sholat tahajud. Adapun nasihat, kenapa bisa terjadi seperti ini? Ingin sekali sholat malam, tapi bangunnya itu mepet-mepet waktu azan subuh, atau bangunnya setelah azan subuh. Yang pertama seperti ini, Allah Ta'ala mengatakan di dalam surat Al-Fatihah ayat kelima, kalau kita lihat ya susunan mushaf itu ya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Mungkin ini sering disampaikan, tapi nggak apa-apa kita ulangi. Ulama menjelaskan, Allah itu kalau buat ayat, nyusun kata, itu nggak sembarangan. Ada hikmahnya, ada filosofinya. Kenapa yang digabungkan dalam satu ayat itu iyyaka na'budu, kemudian kalimat selanjutnya iyyaka nasta'in? Itu kan artinya hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kenapa nggak pakai teks yang lain aja, redaksi lain aja?
hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu kami bertawakal. Tapi yang Allah pilih enggak seperti itu kalimatnya. Yang Allah pilih, yang Allah tetapkan, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Karena kata ulama ada filosofinya. Dijelaskan dalam kitab tafsir Qurtubi atau siapa? Tobari kalau nggak salah ya, antara dua itu. Iyyaka na'budu hadza qasdun wa iyyaka nasta'in hadza sabil. Iyyaka na'budu, inilah tujuan hidup kita. Hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Inilah tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita itu adalah beribadah. Sebagaimana dijelaskan di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia tujuannya agar mereka beribadah kepadaku. Berarti tujuan kita dihidupkan sini untuk ibadah. Wa iyyaka nasta'in hadza sabil, kata ulama. Sedangkan kalimat iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami memohon pertolongan, inilah caranya. Maksudnya apa? Kata ulama, kalau mau bisa berhasil untuk ibadah, minta tolong sama Allah. Itu. Kita udah lama nggak khusyuk, minta tolong sama Allah. Bukan masalah dunia aja gitu kita minta tolong, masalah ibadah juga minta tolong. Ya Allah, tolong ya Allah, aku ini biar tekadku kuat untuk umroh. Kan bingung dia mau buka usaha apa umroh ini. Ya Allah, minta tolong ya Allah, biar saya ini diberikan keteguhan hati untuk milih umroh, untuk daftar haji misalkan, dibanding beli mobil misalkan. Itu minta tolong sama Allah. Ya Allah, saya ini pengen sholat tahajud. Minta tolong juga sama Allah Ta'ala. Nah, jangan lupa minta tolong sama Allah. Yang pertama, minta tolong dulu sama Allah. Yang bangunin kita tuh Allah. Yang bantu kita untuk ibadah tuh Allah. Termasuk masalah sholat subuh ataupun sholat tahajud. Yang pertama, yang perlu kita perhatikan doa lah, coba. Minta tolong dengan tulus kepada Allah Ta'ala agar kita ini bisa bangun untuk sholat tahajud. Yang kedua, kata ulama, cara selanjutnya setelah kita minta tolong, keinginan kita itu benar-benar harus ikhlas, jujur. Jujur nggak kita tuh pengen sholat malam? Kalau kita jujur pengen sholat malam, itu bakal dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Cara pertama jujur dulu kita. Bener nggak kita nih mau sholat malam? Kadang-kadang udah dibangun nih sama Allah Ta'ala jam 3. Banyak nyamuk pula. Jam 3, masih lama juga tidur lagi. Nah, itu kan kerjaan setan memang. Lailun tawil farkud. Setan bisikin, malam masih panjang, tidur lagi be. Itu kerjaan setan memang. Ada hadisnya kayak gitu. Kalau ada manusia, ada muslim bangun, setan misiin, masih malam ini, masih lama sholat subuh itu, tidurlah lagi. Padahal 2 menit lagi. Itu sejar bahasa kita tuh kan. Itu kerjaan setan itu. Tapi kata ulama, kalau niat kita ini tulus, keinginan kita ini tulus, bakal dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Itu berdasarkan hadis. Intasdukilah yasduka. Kata Nabi kan, kalau kau jujur, maka Allah akan penuhi keinginanmu. Itu. Kenapa seperti itu? Karena kan ada sahabat. Awal mula hadis ini kan, ada sahabat lagi ikut perang sama Nabi, dibagi ini harta rampasan perang. Nih harta rampasan perang, ghanimahnya untuk dia. Kata sahabat ini, orang Arab Badui ini, Nabi, aku ikut perang ini bukan karena pengen dapat harta rampasan perang, enggak. Tapi aku pengen anak panah nembus leher aku ini. Aku pengen mati syahid, Nabi. Aku ikut perang ini ingin mati syahid. Aku pengen agar anak panah nembus di sini, biar aku mati syahid. Ikut perang dia. Ternyata benar. Pas banget ketika dicari, meninggal dia. Ikut perang selanjutnya, meninggal. Anak panah itu pas di tempat yang dia tunjuk, umpamanya gini, di sini. Pas banget kena itu. Apakah kebetulan? Enggak. Ah, ini kebetulan banget? Enggak. Kata Nabi, intasdukilah jasduka. Komentar Nabi, kalau kau jujur dengan keinginanmu, pasti Allah kabulkan. Dikabulkan sama Allah Ta'ala. Pas banget, anak panahnya tuh menembus lehernya di tempat yang dia tunjuk. Itu yang pertama, kita harus jujur kalau kita punya keinginan. Apalagi ini niat baik. Yang ketiga, kita harus menghilangkan penghalangnya. Kalau kita
susah untuk ibadah, susah untuk bangun subuh, susah untuk sholat tahajud, itu sebenarnya musibah. Kita tidak mendapatkan kemudahan untuk beribadah dari Allah Ta'ala, itu sebenarnya musibah. Dan Allah Ta'ala memperingatkan kita dalam surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah, bala, masalah yang kalian hadapi itu karena maksiat yang kalian lakukan. Artinya cobalah kita ini pelan-pelan untuk mengurangi maksiat agar ibadah-ibadah kita ini dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Terapkan aja 3 cara dulu. Pertama, minta tolong sama Allah, berdoa. Kemudian keinginan kita itu tulus. Ketiga, maksiat itu dijauhi. Sehingga insya Allah kalau sudah terjadi seperti ini, insya Allah keinginan ini akan tercapai. Allah lebih shawab. Ya, silakan jika masih ada pertanyaan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya, Rasul alaihi wasallam mengatakan, man sholal ghadata fi jama'atin summa qa'ada yazkirullah hatta ta'lu asy-syams kana lahu ka'annahu ajru hajjin wa umratin tamatin atau kama qala alaihi wasallam. Siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian setelah sholat subuh dia berzikir pada Allah Ta'ala, dia kemudian selesai sampai matahari terbit, kemudian dia itu mengerjakan sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji ya. Pahala haji, saya salah membacakan hadisnya tadi. Pahala haji secara sempurna. Itu hadis diriwayatkan oleh Tirmizi atau Abu Daud. Nah, memang ulama ini berbeda pendapat tentang menghukumi hadis ini. Katakanlah kita lebih milih pendapat yang mengatakan hadis ini bukan hadis dhaif ya, sehingga mengatakan boleh diamalkan. Tinggal tata caranya bagaimana. Yang penting kita sholat subuh berjamaah. Sholat subuh berjamaah, datanglah ke masjid, sholat subuh berjamaah. Habis sholat subuh berjamaah, zikir. Zikir itu bukan hanya mengucapkan subhanallah, alhamdulillah. Bisa dengan baca Al-Quran, bisa dengan dengar ceramah, bisa dengan baca buku. Ada namanya zikrul ahkam. Zikir berkaitan dengan hukum-hukum, hukum fikihnya sholat kayak gini atau yang lainnya, itu masuk kategori zikir kata ulama ya. Sampai matahari meninggi, dijelaskan sama ulama sampai matahari setinggi 1 tombak. Nah itu ya, setinggi sampai 1 tombak, kemudian dia mengerjakan sholat 2 rakaat. Allah al-miswab. Itu berarti sampai matahari setinggi 1 tombak, bukan sampai matahari terbit. Tunggulah dulu kisaran 10 sampai 15 menit setelah matahari terbit. Allah lebih shawab. Silakan jika masih ada pertanyaan. Nggak ada lagi ya? Masih ada ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hmm. 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 Bangunnya 2 kali berarti ya? Bangunnya ya? Iya. Ya bagus pertanyaannya ya, karena kita singgung tentang sholat tahajud. Nggak apa-apa lah sedikit ya tentang sholat tahajud ya. Kalau kita bangun lah jam 12 malam atau jam 1, katakanlah seperti itu ya. Kita sholat tahajud, habis itu mengerjakan salat witir ya. Kemudian tidur lagi, bangunlah jam 4 lagi, jam 4 pagi bangun. Itu kan belum masuk waktu subuh ya, masih dibolehkan dia. Kemudian sholat tahajud lagi. Apakah ini dibolehkan? Jawabannya dibolehkan. Itu tetap dinamakan dengan sholat tahajud. Ulama menjelaskan, sebagian ulama mengatakan sholat tahajud itu sholat yang dikerjakan setelah kita tidur pada malam hari. Tidurnya walaupun cuma sedetik, nah bangun langsung.
Mau sholat tahajud silahkan dikerjakan setelah sholat isya, gitu ya. Habis itu dia tidur, mau tidurnya cuma 1 menit silahkan, walaupun masih jam 10 nggak apa-apa, nggak jadi masalah, itu dibolehkan. Jam 4 bangun lagi boleh, itu tetap masuk kategori sholat tahajud, walaupun caranya dengan mencicil. Ini kan mencicil, artinya 2 rakaat dulu jam 12, bangun lagi jam 2 2 rakaat lagi, bangun lagi jam 4 2 rakaat lagi, boleh dicicil kayak gitu, boleh. Sama kayak sholat duha, dicicil itu boleh, dikerjakan sekali waktu juga boleh, nggak jadi masalah. Namun ada peraturannya, dibolehkan seperti itu namun ada aturannya. La witroni fil lail, kata Nabi, jangan mengerjakan sholat witir 2 kali. Kalau di shift pertama tadi yang kita bangun jam 12 tadi sudah sholat tahajud, habis itu sholat witir. Di shift kedua jam 2 malam bangun mau sholat tahajud lagi silakan, tapi jangan witir lagi. Jangan witir lagi, nggak boleh, karena witir itu maksimal cuma sekali dilakukan dalam 1 malam. Dibolehkan seperti itu ya. Allah lebih shawab. Silakan jika masih ada pertanyaan. Cukup ya? Nggak ada lagi ya? Insya Allah jika ada kesempatan kita lanjutkan lagi pembahasan kitab ini. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.